Hello everyone, balik lagi dengan saya Ardi Firmansyah. Jadi di video ini saya akan melaksanakan tugas UAS, ya tugas UAS dari mata kuliah Internationalism. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau modul ajar yang saya buat untuk kelas 7 tingkat SMP. Nah, untuk yang pertama ini yaitu informasi umum tentang identitas sekolah. Jadi di sini penyusun yaitu atas saya sendiri Ardi Firmansyah, dan institusinya di sini adalah SMP Negeri 1 Pamekasan. Tahun pelajaran 2021-2022. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, dan untuk kompetensi keahlian ya bisa untuk kelas IPA atau IPS. Dan di sini untuk kelas 7 dan untuk fasenya fase D. Untuk elemen descriptive text, dan untuk capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase D siswa menggunakan teks lisan tulisan dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan situasi formal dan informal. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, deskripsi atau narasi, prosedur teks ataupun pesan singkat atau iklan. Dan untuk alokasi waktunya di sini ya kurang lebihnya adalah 2 jam 2 kali 40 sama dengan 80 menit. Kemudian untuk kompetensi awal di sini satu ada definition dari descriptive text. Kemudian yang kedua ada generic structure of descriptive text. Kemudian yang ketiga ada social function of descriptive text. Kemudian yang terakhir itu ada language features of the descriptive text. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila di sini yang pertama itu gotong royong, bekerja sama mencari informasi lebih tentang materi yang diberikan dalam grup. Kemudian yang kedua itu mandiri, melakukan proses brainstorming pada kegiatan awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu kreatif, yang mana membuat teks deskriptif secara sederhana dengan menggunakan kalimat sendiri. Kemudian yang terakhir berpikir kritis, yaitu mengembangkan dan mengaitkan materi dalam sehari-hari. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Untuk di sini sarana dan prasarana di sini yaitu ada 2, ada media dan ada sumber belajar. Untuk medianya di sini saya menggunakan lembar kertas peserta didik, kemudian menggunakan laptop, handphone, LCD dan proyektor. Kemudian yang kedua, sumber belajarnya di sini saya menggunakan ya sama, lembar kerja peserta didik, laman e-learning, e-book, buku dan bacaan YouTube dan sebagainya. Kemudian yang di sini ada terkait peserta didik. Pertama peserta didik reguler, kemudian yang kedua peserta didik dengan hambatan belajar, kemudian yang ketiga peserta didik cerdas istimewa berbakat. Seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang saya pakai itu menggunakan project based learning and games ya. Kemudian untuk komponen intinya yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran yaitu ada menjelaskan, menemukan, membuat dan mempresentasikan. Untuk yang pertama itu menjelaskan. Jadi peserta didik itu menjelaskan definisi, tujuan, struktur teks, ciri-ciri unsur kebahasaan dan kosakata. Ya, di sini saya menggunakan rumah sesuai dengan materi deskriptif yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya. Kemudian yang kedua yaitu menemukan informasi rinci terkait teks vocab tentang rumah. Ya, di sini saya pakai rumah ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada membuat teks tentang rumah dengan menggunakan kalimat sendiri secara mandiri. Kemudian yang keempat mempresentasikan hasil karya berupa teks sederhana yang sudah dibuat secara mandiri. Jadi yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian saya menemukan informasi dari video. Kemudian saya meminta peserta didik saya untuk membuat teks dari apa yang sudah saya sampaikan dari video tersebut, kemudian dibaca atau dipresentasikan di depan. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan
atau mendeskripsikan orang-orang atau binatang atau sesuatu benda baik berbentuk baik berbentuk ataupun sifat-sifatnya jumlah lainnya gitu. Seperti itu. Kemudian untuk yang C di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, berapa macam jenis perabotan rumah yang kamu ketahui? Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah membuat tes deskriptif tentang rumah atau semacamnya? Kemudian yang ketiga ada benda apa saja yang ada di rumahmu. Jadi itu adalah soal yang akan saya lontarkan atau akan saya berikan lah kepada anak didik saya gitu, kepada peserta didik. Kemudian persiapan pembelajaran. Di sini ada yang pertama guru menyusun LKPD. Kemudian yang kedua, guru menyusun instrumen assessment yang digunakan. Kemudian yang ketiga, melakukan tes diagnostik. Kemudian yang E, kegiatan pembelajaran. Di sini sudah sampai kegiatan pembelajaran. Jadi untuk pertemuan yang pertama, yaitu guru memberikan salam dan mengajak berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru memberikan apresiasi tentang materi yang akan dipelajari, atau guru kayak memberikan pemanasan gitulah ya. Kemudian selanjutnya guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kondisi kesehatan. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan garis besar cakupan materi yang dipelajari. Kemudian yang ketujuh, guru menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang digunakan. Seperti itu. Kemudian setelah itu, ini adalah inti. Jadi setelah kita melakukan pendahuluan tadi, ini sampai pada intinya, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi peserta didik yang pertama itu diberi motivasi atau rangsangan tentang materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati video berhubungan dengan materi. Jadi karena di materi yang pertama itu saya ingin menggunakan materi deskriptif rumah, jadi saya akan menampilkan video tentang rumah, seperti itu. Kemudian mengorganisasi peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik mengamati materi berbentuk video atau picture dari guru. Jadi saya akan menampilkan video gitu tentang rumah atau deskriptif tentang rumah. Kemudian yang kedua, peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi tentang fungsi sosial dari unsur kebahasaan terkait teks deskriptif. Kemudian yang ketiga, peserta didik menemukan informasi rinci terkait teks, prosedur menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik bersama dengan guru melakukan diskusi kelas untuk menganalisis hasil jawaban yang menyamakan persepsi tentang materi yang dipelajari. Kemudian yang keenam, yaitu penutup, guru memfasilitasi peserta didik untuk mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, guru dan peserta didik berdoa bersama, seperti itu. Kemudian untuk di pertemuan kedua, yaitu sama, pendahuluannya sama, namun bedanya itu di inti ya. Untuk di intinya, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian peserta didik diberi motivasi atau rangsangan stimulus tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengorganisasi peserta didik. Satu, peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Kemudian yang kedua, peserta didik secara berkelompok menjelaskan bagaimana membuat kalimat posesif tentang materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian membimbing penyelidikan individu, yaitu peserta didik diberikan LKDP. Kemudian peserta didik membuat tes deskriptif sederhana dengan kalimat sendiri ya, secara mandiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil karya berupa teks deskriptif sederhana yang dibuat secara mandiri. Jadi setelah minggu pertama mengamati, kemudian minggu kedua kita amati lagi. Kemudian kita beri teks, kita beri kertas LKPD, mohon maaf. Kemudian kita suruh mereka untuk membuat tes deskriptif seperti itu. Kemudian setelah tes deskriptifnya itu sudah jadi, kita meminta mereka untuk mempresentasikannya atau membacanya di depan seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu asesmen. Untuk asesmen di sini ada beberapa ya. Untuk yang pertama, asesmen non kognitif, yang mana pertanyaannya apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar sendiri di rumah. Kemudian hal apa yang
paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran ini. Kemudian untuk asesmen kognitifnya di sini saya menggunakan link YouTube ya. Di sini ada linknya. Mungkin bagi yang mau menggunakannya silahkan dilihat saja. Kemudian ada what does the video tell us about. Kemudian yang ketiga, what should we need to hold protocol based on the video. Kemudian asesmen formatif. Di sini ada kuis untuk unjuk kerja, kemudian penilaian harian, dan yang terakhir ada asesmen sumatif yang mana penilaian akhir semester. Untuk pengayaan dan remedial, di sini pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi ini dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam sosial yang lebih tinggi ya, itu dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk selanjutnya di hadis ini ada refleksi peserta didik dan guru, apakah model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian apakah semua peserta didik nyaman dengan belajar yang dikelompokkan gitu. Kemudian pada bagian mana dari materi peserta didik yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan. Untuk selanjutnya yaitu ada lembar kerja peserta didik, yaitu terlampir saya menggunakan LKPD ya, lembar kertas peserta didik. Kemudian untuk bahan bacaan guru di sini saya menggunakan LKPD, juga saya menggunakan e-book bahasa Inggris SMP kelas 7 ya. Kemudian menggunakan link YouTube untuk medianya. Kemudian untuk materi ajar di sini tentang descriptive text ya. Nah, di sini untuk A yang pertama menyusun menyebutkan kata sifat dan mendeskripsikan objek. Nah, ini dapat kita lihat sendiri ya. Saya hanya akan menjelaskan tentang inti-intinya saja. Nah, ini adalah contoh dari pertemuan pertama atau LKPD yang akan saya berikan kepada siswa untuk melaksanakan asesmen. Nah, kemudian di sini ada ada gambar deskriptif ada gambar kursi, TV dan lemari, yang mana saya akan meminta mereka untuk membuat deskriptif teks tentang ini gitu, tentang 3 benda ini. Nah, kemudian ada ini ada lampu dan juga pintu sama. Ini sama juga buat latihan. Nah, ini adalah contoh LKDP yang berkelompok. Tadi kan yang mandiri dan ini adalah yang berkelompok. Kemudian untuk pedoman penskoran tugas di sini yang pertama teks deskripsi dalam gambar sesuai. Di sini saya kasih nilai 1 sampai 20. Kemudian kalimat tersusun sesuai struktur kebahasaan di sini 1 sampai 30. Kemudian kalimat yang tersusun mampu menjelaskan ciri-ciri seseorang dengan jelas ataupun ciri-ciri benda dengan jelas. Jadi skornya 1 sampai 50 dan skor maksimum adalah 100. Untuk skor perolehan skor di sini maksimum 100 ya. Adapun rubrik asesmen presentasi hasil aktivitas praktik kolaboratif, di sini ada aspek yang mana proses penyusunan prosedur, kemudian ya bisa dilihat sendirilah ya bagaimana rubrik asesmen yang saya buat seperti itu. Mungkin hanya itu video yang saya untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata. Mungkin kalau misalkan ada masukan bisa diletakkan di kolom komentar ya. Mungkin cuman itu video dari saya, dan ini sekaligus video UAS saya di semester 5 kali ini. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.